Sabah dan Sarawak tiba-tiba mengatakan ingin mendapatkan sepertiga dari total kursi parlemen di Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sarawak dan beliau mengatakan bahwa ini adalah bagian dari kesepakatan Malaysia Act 1963 atau dalam bentuk singkatan MA63. Apa itu MA63? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya haturkan kepada teman-teman yang telah subscribe kanal ini. Kanal ini banyak bercerita tentang perbandingan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga bercerita tentang pernak-pernik, tentang informasi mengenai Malaysia. Semoga informasi itu bermanfaat kepada netizen Indonesia. Publik Malaysia tiba-tiba sontak kaget ketika Gubernur Sarawak atau Kepala Negara Bagian Sarawak mengatakan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahwa Sabah dan Sarawak meminta jatah sepertiga dari total kursi parlemen di Malaysia. Kemudian Gubernur Sarawak ini mengatakan bahwa permintaan jatah ini adalah sesuai dengan klausul yang tertulis di dalam Malaysia Act 1963. Apa itu Malaysia Act 1963 yang sering disingkat dengan MA63? Mari kita bongkar. MA63 adalah kesepakatan antara tiga negara bagian, yaitu Persekutuan Tanah Melayu, yaitu yang ada di Semenanjung, kemudian Sabah dan Sarawak, serta Singapura, di mana itu adalah kesepakatan dalam membentuk negara federasi yang disebut Malaysia. MA63 ini ditandatangani pada bulan Juli 1963, namun implementasinya dilakukan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, tanggal 16 September itu diperingati sebagai Hari Malaysia, di mana terbentuknya negara Malaysia berdasarkan kesepakatan dari tiga negara bagian tersebut, yaitu Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, dan Singapura. Seperti kita ketahui bersama bahwa Singapura memutuskan keluar dari negara federasi Malaysia, di mana Singapura mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 9 Agustus 1965, sehingga Singapura menjadi negara yang independen dan tidak terkait dengan negara federasi Malaysia lagi. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Sarawak baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada Perdana Menteri Malaysia sebelum dia yang serius untuk memenuhi klausul-klausul yang tertulis di dalam MA63. Dan sebagai informasi bahwa ketika zaman Perdana Menteri Anwar Ibrahim, inilah kali pertama di mana Perdana Menteri Malaysia mempunyai dua wakil Perdana Menteri. Di mana wakil Perdana Menteri yang pertama itu berasal dari Semenanjung, kemudian wakil Perdana Menteri yang kedua itu berasal dari Malaysia Timur. Kenapa Anwar Ibrahim menunjuk wakil Perdana Menteri kedua berasal dari Malaysia Timur? Itu adalah untuk memastikan bahwa semua klausul-klausul yang sudah disepakati oleh pemimpin Malaysia ketika mereka menandatangani MA63 itu bisa dipenuhi satu persatu. Untuk itu saya harus angkat topi, saya harus hormat kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang berani mengambil keputusan tersebut, di mana kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin Malaysia sebelumnya untuk perjanjian MA63 ini harus dilaksanakan. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat berani, menurut saya, mempromosikan kesetaraan dan keadilan kepada Sabah dan Sarawak. Mari kita lihat berapa jumlah total kursi parlemen di Malaysia, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Total kursi parlemen di Malaysia itu adalah 222 dan terdapat 166 kursi parlemen yang berada di Malaysia Barat.
Kalau kita menggunakan persentase, maka 166% itu adalah kurang lebih sama dengan 75% dari total kursi parlemen yang ada di Malaysia. Nah, mengapa Gubernur Sarawak meminta jatah 1/3 dari total kursi parlemen di Malaysia itu harus diberikan kepada Sabah dan Sarawak? Itu disebabkan bahwa di dalam perjanjian MA63 itu terdapat 3 komponen negara bagian, yaitu Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, dan Singapura. Berarti ada 3 negara bagian yang menyepakati perjanjian pembentukan negara Malaysia. Oleh karena itu, Gubernur Sarawak itu meminta agar Sabah dan Sarawak itu totalnya harus 1/3 dari total kursi parlemen di Malaysia. Kalau kita melihat struktur jumlah total kursi yang ada di Malaysia, terlihat jelas bahwa Sabah dan Sarawak itu hanya 25% saja dari total kursi yang ada di Malaysia. Artinya, yang diminta oleh Gubernur Sarawak bahwa Sabah dan Sarawak seharusnya mempunyai persentase sekitar 33,3%. Itu sama dengan 1/3. Yang menarik lagi adalah disebabkan Singapura sudah keluar dari perjanjian MA63 ini, kenapa Sabah dan Sarawak tidak meminta 50-50 kepada Malaysia Barat? Kan jatahnya Singapura sudah nggak ada, jadi tinggal ada 2 negara bagian aja yang membentuk perjanjian MA63 itu, yaitu Tanah Melaya dan Sabah Sarawak. Berarti kan ada 2 komponen saja, kenapa tidak 50-50? Menarik kan? Salah satu klausul yang ada di dalam MA63 yaitu di mana Sabah dan Sarawak itu mempunyai hak otonomi dari segi imigrasi dan ketenaga kerjaan. Apa implikasinya? Implikasinya adalah kepada warga negara Malaysia yang berasal dari Semenanjung, jika mereka bepergian ke Sabah dan Sarawak, maka mereka harus mendapatkan izin kunjungan sosial di Sabah atau Sarawak, dan itu diberikan dalam waktu 90 hari. Itu implikasi pertama. Implikasi kedua adalah kepada mereka, orang non-Malaysian, begitu mereka datang ke Kuala Lumpur dan melanjutkan penerbangan domestik ke Sabah atau ke Sarawak, maka begitu Anda sampai di Sabah dan Sarawak akan ada pengecekan paspor meskipun itu adalah penerbangan domestik. Implikasi yang lain adalah penduduk Sabah dan Sarawak itu jika ingin bekerja di Semenanjung tidak ada masalah. Tapi penduduk dari Semenanjung tidak bisa seenaknya bekerja di Sabah dan Sarawak. Penduduk Semenanjung jika ingin bekerja di Sabah dan Sarawak harus mendapatkan izin kerja dari imigrasi Sabah atau Sarawak meskipun kita berbicara dalam satu negara yang sama, yaitu Malaysia. Jika kita bandingkan dengan salah satu negara federasi terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, tidak ada istilah bahwa penerbangan domestik itu tetap harus membawa paspor. Itu satu. Dan yang kedua, di Amerika itu penduduk Amerika itu bebas bekerja dimanapun selama masih berada di daerah teritori Amerika dan tanpa mempunyai izin khusus. Mengapa saya menggunakan contoh Amerika? Karena Amerika ini adalah negara federasi, sama seperti negara federasi Malaysia. Konsep ini tentu sangat susah dicerna oleh warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia itu bebas pergi kemanapun selagi masih berada dalam daerah teritori Indonesia dan bebas bekerja. Kalaupun harus pergi dari satu kota ke kota lain, itu adalah penerbangan domestik dan tidak ada pengecekan paspor. Jadi konsep seperti ini nih agak susah dicerna oleh rakyat Indonesia. Demikian teman-teman, informasi atau pernak-pernik tentang negara Malaysia. Semoga informasi ini berguna kepada teman-teman Indonesia yang ingin berkunjung ke Sabah dan Sarawak. Kepada teman-teman yang ingin mengetahui hasil jajak pendapat tentang bagaimana penduduk Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak memberikan suaranya tentang kesetaraan hak
Sarawak, di mana survei ini dilakukan sebelum hari kemerdekaan Malaysia. Teman-teman bisa mengklik link di sebelah kanan saya. Jika video ini memberi manfaat, memberikan informasi yang berguna kepada teman-teman, silahkan untuk menekan tombol subscribe. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah.